yang diistilahkan dengan dukun putih. Maksudnya kalau dukun hitam itu murni memang mereka bekerja sama dengan syaitan, dengan iblis gitu ya, dengan jin jahat. Kalau dukun putih itu menurut mereka bekerja sama dengan malaikat ya, bekerja sama dengan malaikat, dan juga mantra-mantranya tidak lepas daripada sholawat, surah Al-Fatihah. Kemudian penampilannya juga harus lebih ustad dibandingkan ustad, pakai jubah, pakai serban. Kemudian kalau ngomong itu nasihat, tawadu, janggutnya lebih panjang daripada antum, tasbihnya digelangkan di tangan, macam-macam kan. Nah, pokoknya begitu. Sekarang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak heran kalau kemudian masyarakat tertipu dengan istilah dukun putih. Ada satu kitab Ikhwatu Fiddin. Kitab ini adalah kitab yang menjadi rujukan semua tukang sihir dunia. Kitab ini dibicarakan para ulama dunia. Kitab ini dibicarakan oleh para ulama dunia, diteliti. Bahkan masih diragukan apakah betul kitab ini dinasabkan kepada pengarangnya atau tidak. Masalahnya pengarang ini seorang ulama mazhab Maliki. Kitab itu namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Masalahnya isi kitab ini sebagiannya adalah ada beberapa ulum syar'i, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, hikmah-hikmah, tapi sebagian yang lain juga penuh dengan ajaran-ajaran yang biasa digunakan oleh dunia perdukunan. Siapa pengarang kitab ini? Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini disifati oleh para ulama akhtar kutubis sihri, sebahaya-bahayanya kitab-kitab sihir. Yang mengarang kitab ini, katanya kitab ini dinisbatkan kepada seorang ulama namanya Ahmad ibnu Ali ibnu Yusuf al-Buni al-Maliki. Ahmad ibn Ali ibn Yusuf al-Buni al-Maliki. Disebut al-Buni karena dia lahir di Buna. Disebut al-Maliki karena madhabnya madhab Malik. Sebenarnya Ahmad ibn Ali Yusuf al-Buni ini dia seorang sufi dari negeri Jazair. Dilahirkan di negeri Bunah di Jazairi, tapi dia banyak hidup di Mesir, di Kairo. Sejak kecil ulama ini dia sudah hafal Quran, menguasai ilmu qiraat di Tunis ya. Bahkan dia belajar fikih kepada madhab Maliki, artinya dia berkiblat kepada madhabnya Imam Malik. Dan kita tahu madhabnya Imam Malik adalah madhab hadis kan gitu. Lain dengan Abu Hanifah madhab Qara'i. Hebatnya ini Ali ibn Yusuf, Ahmad ibn Ali ibn Yusuf al-Buni al-Maliki ini hidup sezaman dengan seorang muhaddis terkemuka namanya Al-Imam Ibnu Asakir. Bahkan pernah berjumpa dengan Al-Imam Ibnu Asakir ini, seorang muhaddis ma'ruf. Sahahahu Ibnu Asakir, sering kita membaca dalam kitab hadis disahihkan oleh Imam Ibnu Asakir. Bahkan juga bukan hanya sezaman dengan Imam Ibnu Asakir, dia juga sezaman dengan Abul Faraj Imam Ibnu Al-Jauzi. Ma'ruf Imam Ibnu Jauzi yang mengarang kitab Tablis Iblis itu. Bahkan sempat berdialog juga. Artinya ini bukan ulama sembarang. Siapa? Ahmad ibn Ali ibn Yusuf al-Buni al-Maliki. Jadi rihlah untuk thalabul ilmi itu luar biasa, ke sana kemari. Sana kemari sampai haji ke Mekah 2 kali. Cuman di akhir hayatnya dia banyak karyanya, 40 lebih karyanya, semua kitab-kitabnya luar biasa, bahkan dijadikan rujukan para ulama setelahnya. Lah Ahmad ibn Ali ibn Yusuf ini al-Buni al-Maliki ini, setelah di masa hidupnya dia kemudian tinggal di Mesir,
maka dia pun kemudian di akhir hidupnya suka i'tikaf sendirian. Dia suka i'tizal dari manusia. Terkadang dia naik ke bukit-bukit, ke gunung-gunung sebelah selatan Tunis, tafakur di situ. Jadi suka tafakur di atas bukit gitu. Dari sini kemudian para ulama menyambung-nyambungkan karya kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dengan Al-Buni. Boleh jadi ketika khalwahnya ulama ini ke gunung-gunung, dia akhirnya banyak berjumpa dengan jin-jin dan berdialog. Ya, banyak berjumpa dengan jin, kemudian berdialog, dan dia diilhamkan ilmu-ilmu falak, perbintangan dan yang lainnya gitu ya. Maka entah mengapa di akhir-akhir hidupnya dia mengarang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Makanya kemudian menjadi sebuah ghumud, kesamaran di antara para ulama, betul tak kitab ini dinisbatkan kepada beliau? Karena melihat biografi beliau itu yang luar biasa saat talabul ilmi, berjumpa dengan para ulama besar, kok bisa kemudian dia mengarang kitab yang menjadi rujukan tukang sihir satu dunia? Ya, Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Makanya banyak orang yang ragu-ragu masalahnya tentang karya Al-Buni ini ketika mengarang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Tetapi kalau kita lihat cetakan Syamsul Ma'arif yang sekarang, memang pengarangnya beliau gitu ya. Sehingga akhirnya menduga-duga dan menerka-nerka. Menduga-duga dan menerka-nerka. Tapi ahli sejarah kemudian mulai membongkar tentang kitab Syamsul Ma'arif itu. Ada yang mengatakan, ya namanya ahli sejarah, kita kan hanya baca saja, bahwa kitab ini dikarang oleh raja jin dari kalangan maradatul jin-jin yang paling jahat. Karena isinya adalah ilmu-ilmu perdukunan masalahnya. Kemudian dinasabkan bahwa ini adalah kitabnya siapa? Ahmad ibn Ali ibn Yusuf Al-Buni. Ini kitab yang dikarang oleh syaitan gitu ya. Ada juga mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan memang ini karya beliau. Beliau itu kemudian berkomunikasi dengan jin, kemudian mengarang kitab ini. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas banyak yang diragukan karena ini seorang ulama, nggak mungkin mengarang kitab seperti ini kan itu. Bahkan kemudian kitab aslinya pun masih diperbincangkan, apakah kitab Syamsul Ma'arif Kubra yang hari ini tersebar di percetakan. Yang zaman dulu banyak dilarang tuh, daulah-daulah Islamnya melarangnya, tapi kemudian muncul lagi kitab ini. Ada yang mengatakan bahwa kitab ini sebenarnya sudah hilang aslinya, diambil lagi oleh jin, diambil lagi oleh syaitan dan disembunyikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kitab ini hilang karena dikubur bersama pengarangnya. Ketika Al-Buni meninggal dunia, kitab ini masukkan ke dalam kuburannya dan dipendam sehingga tidak ada lagi. Kalaupun ada, mungkin ini karya murid-muridnya. Ada juga yang mengatakan kitab itu dibakar karena membahayakan. Sebelum wafatnya Al-Buni, kitab itu dibakar karena membahayakan. Tapi kadang sudah diajarkan, kemudian ditulis oleh murid-muridnya dan dinisbatkan kepada Al-Buni. Wallahu a'lam. Ini kan pendapat para ulama ya, yang saya baca dalam sejarah. Tapi intinya bahwa apa sih isi kitab itu? Saya sudah meringkas sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab itu, masalahnya kitab ini, Syamsul Ma'arif ini yang menjadi rujukan para santri, terutama yang menasabkan diri kepada sufi. Karena ada beberapa kitab rujukan yang isinya kurang lebih. Seperti contohnya ada kitab itu Manba Usulul Hikmah. Manba Usulul Hikmah. Ini pun katanya dikarang oleh Al-Buni. Itu isi kitab itu, isinya adalah tentang bagaimana cara membuat raja. Belum tahu raja kan? Atau Al-Wif. Sampai-sampai ada kitab namanya Al-Awfaq. Al-Awfaq itu diambil dari kata Al-Wif. Wif itu artinya berbicara tentang huruf-huruf hijaiyah yang dirangkai kemudian diramalkan. Jadi dalam ilmu hikmah menurut mereka, setiap
huruf hijaiyah itu memiliki kandungan nomor. Makanya kalau ada orang yang datang kepada orang hikmah, menurut mereka, pamannya antum namanya Yusuf atau Zaid atau Ahmad atau siapa lah kan itu, mau menikah dengan siapa, dengan namanya Fatimah atau siapa Jariyah atau siapa gitu ya nama perempuannya, maka itu nanti akan diletakkan huruf itu. Pamannya Ahmad, alif ini apa, angka berapa, ha angka berapa, mim angka berapa, dal angka berapa. Kemudian yang perempuannya juga gitu, pamannya Jariyah, jim alif berapa, nanti dihitung tuh, dihitung ya. Nanti ketahuan tuh siapa yang mati duluan, siapa yang hidup belakangan tuh, nanti ketahuan ya, menurut angka-angka itu. Nah ini kalau jodoh nih orang ini meninggal, nih suaminya mati duluan, yang istrinya mati belakangan. Nah, sampai ada kiai pernah meramal dengan sistem angka ini, katanya istrinya duluan mati, bapaknya dulu yang mati. Berarti tidak bisa, karena kehidupan dan kematian itu rahasia Allah, tidak bisa dihitung pakai kalkulator ya, itu urusan Allah ya. Termasuk juga masalah perjodohan, lama enggaknya menikah, usaha sulit enggaknya, itu bisa dihitung tuh dengan Aufaq itu. Makanya ada satu kitab namanya Aufaq. Sayangnya kitab ini dinisbatkan kepada Imam Ghazali, katanya mengarang kitab ini adalah Imam Ghazali. Tapi dalam kitab itu rujukannya Al-Buni. Al-Buni itu yang sedang kita bicarakan ini. Sementara usianya Imam Ghazali dengan Al-Buni ini lebih dulu Ghazali daripada Al-Buni. Mana mungkin kemudian Ghazali berguru kepada orang yang belum lahir kan gitu. Berarti tidak benar kalau kitab Aufaq ini karyanya Imam Ghazali, karena isinya dunia perdukunan masalahnya. Tidak mungkin Imam Ghazali ngarang kitab seperti itu kan itu. Cuman ada sebagian orang yang masih kekeh itu karyanya Imam Ghazali, ilmu hikmah, namanya Al-Aufaq itu. Makanya saya lihat di YouTube itu ada seorang Gus yang lagi viral itu ya, yang sedang berseteru dengan siapa itu, pesulap hijau atau apa itu. Kemudian ngomong tuh di padepokannya, di murid-muridnya, kita nanti akan belajar kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Al-Aufaq katanya. Ada kitab itu pakai bahasa Arab ya, ngartikan An-Nas saja lari ke Adariyat, Cemana dia mau baca kitabnya? Ya tak tahulah. Yang jelas bahwa yang saya katakan di sini, bagaimana kemudian itu kan sudah nampak, itu kitab itu referensi dukun besar satu dunia kan ya. Sementara kemudian dukun-dukun ini berpraktek, kemudian sedikit-sedikit digandengkan dengan istilah karomah, dikit-dikit karomah, ini tasbih karomah, ini gelang karomah, batu akik karomah, sendok karomah, semua sendok, semua dikit-dikit karomah. Ini gimana? Karomah itu identik para wali, kalau mukjizat identik para nabi, kalau sihir boleh jadi itu identik tukang santet, kalau tipu-tipu ya identik tukang sulap. Mungkin dia tukang sulap jadi dukun gitu ya, jadi pakai trik cara pengobatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab Syamsul Ma'arif ini isinya apa? Memang ada pentahkiknya di kitab ini, sampai ditahkik oleh seorang yang bernama Abdul Qadir Al-Husaini, seorang sufi dari Lubnan. Ditahkik lagi, ditambah lagi hawasyinya, pinggir-pinggirnya ya, ditambah dengan dunia tanjim, ta'dad, kemudian huruf dan yang lainnya gitu ya. Dan dalam kitab ini ada ikhtilat masalahnya. Itu yang mengkaburkan orang yang masih menganggap bahwa ini bagian dari kitab sufi, kitab kerohanian gitu. Sampai saya sayangkan ada seorang buya ngomong, dan tidak masalah mempelajari ilmu Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Ini kitabnya bagus karena ini bercerita tentang keruhanian, bagus, dari Hong Kong. Ini kitab dunia perdukunan ya. Bagaimana kita tahu? Karena di dalam kitab ini bicara tentang masalah sihir, kemudian bagaimana cara sihir, cara pekerjaan orang itu menyihir,
Kemudian juga di kitab ini bicara tentang asma'u maradatil jin, bicara tentang nama-nama jin-jin yang jahat dan bagaimana cara menghadirkan jin. Kemudian memanggil malaikat. Ya kan, dulu ada seorang wanita bisa manggil malaikat Jibril. Gitu ya, jangan-jangan pakai kitab ini pula. Gitu. Malaikat kok dipanggil-panggil. Nabi saya nggak bisa manggil malaikat. Wanita ini pula bisa manggil malaikat. Hebat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Jadi isinya ini bicara tentang masalah-masalah seperti itu. Masalahnya ada yang membela diri. Membela diri maksudnya apa? Membela diri dengan mengambil perkataan salah satu dari ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i, ya. Ulama Syafi'i ini namanya Al-Imam Al-Haytami. Dijelaskan ya, saya baca fatwanya ini dari Mufti Syafi'i ya. Namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974 Hijriah kalau tidak salah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, jadi mempelajari kitab Al-Awfaq ataupun Wafaq namanya ya, Wafaq, atau menggunakan untuk tujuan yang dibolehkan, mubah, dibolehkan, itu mubah hukumnya, boleh-boleh saja, tidak dilarang secara syar'i. Bahkan ilmu ini bermanfaat untuk mencapai berbagai hajat, melepaskan tawanan, mempermudah persalinan dan maksud-maksud tertentu lainnya. Tetapi mempelajari ilmu wafaq untuk tujuan yang dilarang, maka tidak boleh dalam hal tujuan yang haram, maka merupakan ilmu sihir, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qarafi. Imam Qarafi mengatakan ini sihir. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami seorang Syafi'i mengatakan dibolehkan. Lah dari perkataan inilah makanya banyak kemudian di pesantren-pesantren, kemudian sebagian mereka membaca kitab ini karena kitab rujukan ini banyak, bukan hanya Syamsul Ma'arif ya, ada Mamba Usulul Hikmah, kemudian apalagi, kemudian ada namanya Khamair As-Sarair Al-Ilahiyah, kemudian Syarhul Mulakhas bil Haya, kemudian Kashful Qurub, kemudian Kashful Asrar, kemudian As-Sihrul Azim, dan begitu seterusnya, banyak sekali. Saya tidak sebutkan banyak, ada puluhan kitab itu, isinya kurang lebih. Isinya itu bicara tentang bagaimana cara membuat wifi, membuat rajah ya, dengan menulis abjad pakai huruf-huruf hijaiyah itu. Ada yang kotak ya kan, ada yang bentuk segitiga gitu ya, ada yang melintang, macam-macam. Kegunaannya macam-macam. Bahkan terkadang sudah jadi, kita tinggal nyontek saja, tidak usah kita mempunyai menghitung-hitung, tidak perlu, sudah ada itu. Jadi kalau umpamanya ini untuk melet orang itu, sudah ada, tinggal ambil kertas gitu ya, kemudian kita gambar dengan gambar yang sama di situ, kemudian sediakan apalah alat-alat untuk sihir itu seperti minyak zaitun, bukhur, asap kemenyan dan begitu seterusnya, dengan syarat harus yakin gitu ya. Kemudian tahdirul jin, menghadirkan jin, itu bisa saja terjadi, dan itu terdapat dalam kitab-kitab itu, diajarkan semua dalam kitab-kitab itu. Dan itu yang bisa mempelajari ya santri-santri, kan ini kan pakai bahasa Arab masalahnya. Ya, kalau dukun-dukun yang tidak bisa ngartikan Quran, dia tidak bisa baca. Ya. Jadi harus orang-orang yang kuat bahasanya bisa di situ. Makanya kalau ustadz ingin jadi dukun tuh beli aja kitab-kitab. Jadi dukun putih. Ya. Jadi isinya kitab Syamsul Ma'arif kembali, itu isinya di dalamnya bagaimana cara menghadirkan jin, memanggil-manggil malaikat, yahin, yabin, apa istilahnya gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitab seperti ini dinisbatkan kepada kitab ruhani, padahal isinya dan sudah ditahdir para ulama. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sampai mengatakan tidak boleh bagi para penuntut ilmu atau selain penuntut ilmu untuk membaca kitab ini.
fatwa Syekh Mustafa Al-Adawi dan banyak para ulama lajnah daimah melarang, tidak boleh, karena terkandung dalamnya dunia-dunia kesyirikan di dalamnya. Bahkan ada satu kisah kisahkan oleh para ulama itu, ada anak muda itu soleh orangnya, soleh, masya Allah, ibadahnya luar biasa, sholatnya tidak pernah tinggal, dan dia rajin membaca kitab, akhlaknya bagus anak muda ini, karena dia kutu buku, suka baca kitab, ya kan. Tahu-tahu dia kemudian membeli kitab Syamsul Ma'arif ini, dibaca sama dia dari awal sampai akhir, dia baca. Terakhir setelah selesai, gila anak muda itu, dibuat gila. Makanya ada seorang ulama mengatakan, siapapun yang meletakkan kitab ini di rumah-rumah, maka semata-mata hanya diletakkan saja bisa mengundang jin. Apalagi kalau umpamanya tak sadarkan, namanya nggak tahu artinya kan. Kadang-kadang main buka saja, kemudian di situ ada kalimat yahin, 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 yabin, bapak ya kan. Rupanya hinbin itu jin dipanggil dia. Tentu ada saja di situ, di sekitar situ kan. Makanya ikhwatu fiddin, jangan sekali-kali menyimpan kitab-kitab yang mengandung dunia sihir. Kayak di Indonesia ini yang ma'ruf kita bapak, mujarobat namanya kan. Ya, mujarobat yang terkenal itu dunia perobatan dan alternatif itu ya. Kan banyak tuh. Itu semua dunia perdukunan. Maka saya sarankan jangan coba-coba membeli kitab-kitab seperti itu. Sudahlah, cukup Al-Quran dan Sunnah itu sebagai landasan kita. Kalau mau berobat pakai Quran, berobat pakai Sunnah, gitu ya. Kalau sakit berdoa kepada Allah. Kalau toh memang tidak sembuh, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat. Simpel seorang mukmin itu, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. In asabathu dharra sabar, kalau dia ditimpa kemadharatan, sakit, musibah, dia sabar.